Deddy Sitorus mengakui bahwa Hasto Kristianto telah mengaku menjadi target operasi oleh penguasa dan dia tahu akan masuk penjara sehingga dia menitipkan anaknya kepada Deddy Sitorus. Jelas dan terang ya bahwa ini kasus adalah komoditas politik dan bahwa ini bukan agenda KPK. Karena kalau itu agenda KPK pasti akan di cross check kepada Mas Hasto ketika diperiksa. Begitu bukan ya. ditinggali di ruangan 2 jam. Temannya aja lu ngapain aja. Apa KPK masih di zaman kolonial? Nggak ada yang namanya scientific crime. Manggil orang, ketemu 45 menit, 1 jam, habis itu ditinggal 2 jam. Tidak dimanfaatkan waktu yang berharga itu untuk menggali, mengkonfrontir apa yang disebut oleh jubir KPK, temuan baru, informasi baru. Nggak ada, zong. Barang ini zong. Jadi ya beginilah situasi kita. Situasi di mana hukum tunduk pada kemauan politik. Exactly, that's what happening in our country right now. Hukum menjadi alat politik. Jadi tidak heran kalau Mas Hasto itu bulan Februari sudah nitip ke saya anaknya. Mas, kalau ada apa-apa sama saya titip Asri. Saya tidak tahu kapan saya mau diambil. Oke, clear. Ya kita saling nitip, saya bilang kita kan nggak tahu nih siapa yang mau diambil. Karena teman-teman semua sudah diancam, kalau ngomong awas. Ini bahkan tidak terjadi zaman Soeharto. Zaman Soeharto mah eksekusi aja, nggak usah pakai panggung sandiwara. Apa begini negara yang kita harapkan setelah reformasi? Itulah pernyataan Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa Hasto telah menitipkan anaknya yang bernama Asri kepada Deddy Sitorus apabila Hasto Kristianto masuk ke rangkeng. Penyidik KPK mengatakan bahwa telah mempunyai bukti ada kaitannya Hasto Kristianto dengan Harun Masiku di ponselnya Hasto Kristianto dan ada ya semacam percakapan antara Hasto dengan Harun Masiku. Penyidik tidak akan melakukan penyitaan handphone kalau dia ya tidak mempunyai informasi bahwa ada sesuatu di handphone tersebut. Ya, entah itu percakapan, entah itu gambar, entah itu petunjuk, entah itu chatan, ya kan, entah itu apalagi mungkin ada voice note, ya kan, atau ada video dan sebagainya. Yudi mengatakan pihak KPK sudah menegaskan penyitaan ponsel Hasto itu menjadi salah satu upaya untuk mengejar Harun Masiku. Sebelumnya Hasto Kristianto menuduh penyidik KPK sewenang-wenang dikarenakan menyita ponsel Hasto Kristianto. Pak Hasto akan melaporkan penyidik KPK ke Baris Krim terkait penyitaan dokumen. Anggapannya seperti apa? Apa-apa, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk melaporkan apapun, untuk menggugat apapun kalau dia merasa kepentingannya dirugikan. Gitu. Tetapi apakah laporan itu diterima atau tidak, itu tergantung. Pertanyaannya, apakah kita melakukan pemeriksaan itu tidak benar? Kami melakukan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara untuk menjalankan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang KPK, di mana kami mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi. Pada saat kami melakukan penyidikan, ada diberikan kewenangan oleh hukum acara untuk melakukan upaya paksa. Antara lain melakukan penyitaan. Jangankan penyitaan, badan pun di penjara. Termasuk penyitaan berkas partai, boleh Pak dilakukan? Sepanjang yang namanya berkas adalah alat bukti berupa dokumen. Dapat dikualifikasi sebagai alat bukti dokumen surat. Sehingga kalau penyidik memandang itu perlu, maka dia dapat melakukan apapun dia. Karena itu adalah dipandang sebagai dokumen surat. Tegas dan mantap penyidik KPK mengatakan bahwa semua apapun yang berkaitan dan memang perlu ada hubungannya dengan kasus, maka ya jangankan dokumen, bahkan Hasto pun bisa langsung ditangkap dan ditahan.
Kusnadi adalah merupakan staf Hasto Kristianto dan mengaku dibentak-bentak oleh KPK. Ya iyalah, namanya juga disidik atau ditanyain, kalau jawabannya nggak bener ya atau nggak mau jawab juga dibentak-bentak. Jangan kan KPK, di polisi juga seperti itu. Begitu Mas Bro. Di atas saya itu digeledah dan barangnya disita. Diintimidasi, dibentak-bentak. Banyak, pokoknya saya dibentak-bentak, saya merasa dibohongin juga. Katanya yang dipanggil Bapak itu ternyata enggak, sampai perdebatan di lantai 2 antara Bapak sama Pak Rosa. Di situ Bapak itu membela saya, kenapa kamu di atas? Itu kan. Ternyata saya nggak dipanggil. Bapak minta sama Pak Rosa itu saya harus turun ke bawah karena nggak ada kaitannya dengan saya. Atas peristiwa tersebut, Kusnadi bersama kuasa hukumnya akan mengajukan gugatan pra-peradilan dalam waktu dekat untuk melawan tindakan penyidik KPK yang dinilai merugikan. Gugatan pra-peradilan ini untuk membuktikan bahwa penyidik KPK Rosa Purbabekti melakukan tindakan penyimpangan dan pelanggaran etik dalam prosedur pemeriksaan. Saya pikir itu adalah merupakan strategi daripada penyidik untuk menyita barang bukti. Karena kalau yang diperiksa itu sangat sulit dan selalu mengelak, itu hal yang sangat wajar sekali. Dan itu hanya sebagai alasan Kusnadi saja agar dia bisa mengajukan pra peradilan untuk membebaskan Hasto Kristianto agar tidak ditahan. Tetapi saya kira tidak akan bisa. Hasto tetap masuk penjara meskipun pengacaranya Petrus Celestinus mengatakan tetap akan mengajukan pra peradilan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami menilai itu terjadi pelanggaran prosedur. Tetapi pelanggaran ini harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme pra peradilan yang sekarang ini juga sedang disiapkan. Ya, kira-kira dalam 1-2 hari ini akan didaftar. Antara pihak kami dengan pihak Barreskrim juga ada kesepahaman bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK Rosa dan kawan-kawan ini merusak marwah penyidik Polri dan merusak marwah penyidik KPK. Di lain pihak, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu merespon dugaan yang diungkap oleh Kusnadi berserta kuasa hukumnya. Asep menegaskan, pemeriksaan seorang saksi hingga tersangka tetap menjunjung tinggi etika serta hak asasi manusia. Kan diuji, kan dilaporkan juga, nanti kan diuji itu ini kan ada CCTV-nya, nanti kan bisa dilihat di sini. Kita kan diuji di di Komnas HAM, diuji tadi di Dewas, kemudian di yang lainnya. Jadi kami berterima kasih, justru itu adalah kesempatan bagi kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami. Itulah keterangan daripada staf penyidik dari KPK dan membantah mengenai dia mengintimidasi kepada staf Hasto Kristianto, dan dia mempunyai bukti rekaman, ada CCTV di situ, jelas setiap tindakan penyidik pasti akan mendapatkan rekaman ya sebagai bukti tentang kegiatan dalam penyidikan itu. Dan menurut saya yang namanya pra peradilan yang dilakukan oleh Kusnadi sebagai staf Hasto Kristianto tetap akan ditolak oleh pihak KPK, dikarenakan Hasto sudah lama sekali melindungi